Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb pemilik alam semesta. Dialah yang maha agung, dialah yang maha segala-galanya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengejar sebanyak-banyaknya pahala di bulan yang mulia ini. Dan tentunya kita kembali lagi dalam acara kita, pengajian dan juga podcast Apa Cerita Info Sumut Ramadan 1444 Hijriah. Acara ini merupakan kerjasama antara Majelis Quran Sudirman Profsu dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Baik, ibu-ibu, saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini di pengajian kita, yaitu adalah Al-Ustadz Abdul Muhadir Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, boleh kita persilakan untuk langsung duduk, Ustadz? Biar langsung kelihatan nih wajah Ustadznya sama ibu-ibu kita pada hari ini. Baik, ibu-ibu, selanjutnya Ustadz kita sudah hadir. Kita juga akan menyapa Ketua Tim Penggerak PKK Profsu, Ibu Nawa Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Agak jauh nih dari saya ya duduknya. Hari ini cucunya hadir juga ya, Bu. Oke, udah kedengaran suaranya dari tadi, luar biasa. Iya, selanjutnya kita sapa juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Profsu, Ibu Dian Arif Estri Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kabar baik ya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, kemudian hadir juga di tengah-tengah kita ibu-ibu, beliau adalah relawan pembangunan Masjid Agung, Ibu Dr. Hajah Sondah Sari Batubara. Assalamualaikum, Ibu. Sehat, Ibu? Sehat, terima kasih sudah hadir hari ini, Ibu. Baiklah, saya juga menyapa tentunya ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini ya, pakai baju warna putih. Udah terasa sepertinya di nuansa Idul Fitri kita ya, ibu-ibu. Udah pada beli baju lebaran belum, ibu-ibu? Belum ya. Oke, THR-nya bentar lagi kayaknya udah mau cair ya, ibu-ibu ya. Mohon bersabar. Ya, ibu-ibu merupakan ibu-ibu dari pengajian Majelis Quran Sudirman yang merupakan gabungan dari ibu-ibu Dharma Wanita dan juga ibu-ibu PKK. Benar ya, ibu-ibu? Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan atas kehadiran ibu-ibu pada kesempatan kali ini, insya Allah kita semua begitu ya, atas izin Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, Allahumma amin. Dan tentunya tidak lupa juga kita menyapa semua pemirsa podcast Apa Cerita yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan pesan ataupun tausiah yang disampaikan oleh Ustadz juga sampai begitu ya ke semua pemirsa podcast Apa Cerita. Amin, Allahumma amin. Kami persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz dan tentunya sesuai dengan topik kita ya, ibu-ibu. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu Ustadz Abdul Muhadir Ritonga ini, ibu-ibu. Beliau merupakan pembina Forum Dai Muda Sumatera Utara. Jadi tentunya sudah cukup mumpuni untuk bisa menjawab pertanyaan ibu begitu ya pada pengajian kita di kesempatan kali ini ya, ibu-ibu. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya akan persilahkan kepada Ustadz Abdul Muhadir Ritonga memberikan tausiahnya dengan tema Hakikat Malam Lailatul Qadar. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu Gubernur yang sama-sama kita muliakan, seluruh jajaran hadirin yang dirahmati Allah. Hanya nikmat dua yang banyak orang lupa sebelum Allah cabut dalam diri kita. Kata Nabi, nikmatani maghbunum fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat lapang waktu. Ada orang yang sehat cuma tak ada waktunya. Ada pula orang yang ada waktunya kurang sehat hari ini.
Yang paling parah, ada waktunya sehat dia, cuman tak ada niatnya. Mau berawah pun jam berapa, kalian aja lah, aku nanti aja kata. Jadi bersyukurlah hari ini dengan waktu yang Allah berikan lapang, duduk bersila kita mendapat majelis ta'lim, mendapatkan ilmu pengetahuan, semua mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yang kami hormati, walaupun karena ustaz ni bangsa yang sudah ada materi, begitu dibuka materi lain pula yang dikasih pagi ni. Mohon maaf Ibu kalau salah-salah yang awak sampaikan ni berarti kurang mumpuni keilmuan saya. Jadi tema yang ditawarkan apa amalan Lailatul Qadar. Saya pertama sampaikan Bu, tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Kalau beramal jangan lakukan yang sunnah tapi tinggal yang fardu. Banyak orang menunggu Lailatul Qadar sampai begadang. Kan Lailatul Qadar bukan ditunggu tapi dicari. Ada orang sebelum Lailatul Qadar tak pernah ke masjid. Begitu 17 Ramadan ke masjid saja. Salah. Dari pertama sampai sekarang lakukan saja ibadah. Mau kapan pun timbul dia turunnya pas kita ibadah, Allah kasih. Karena orang sekarang banyak yang sunnah digalakkan Bu. Contoh, solat tarawih ikut, solat isya tinggal. Ada. Heboh solat tarawih, lupa solat isya. Omong ini lagi lebih heboh. Heboh ke masjid agung solat tasbih tapi enggak solat subuh. Ngapain? Ngapain? Jadi saya pribadi menyampaikan ini realita di lapangan ini Bu. Yang wajib dulu dilakukan baru yang sunnah. Jadi ibu-ibu kami, apa hukumnya Bu melayani suami? Wajib. Salat tahajud sunnah. Kadang-kadang banyak ibu-ibu nih gara-gara itu mama lupa dia sama uak tuh. Udah dikode pun nggak ngerti. Apa katanya? Gatal kali udah tua kan, namanya manusia. Dia bukan malaikat. Ya, jadi mama, jadi ibu kami salah satu syarat mendapatkan Lailatul Qadar jangan galakkan yang sunnah, tinggal yang fardu. Yang banyak orang sekarang begitu Bu. Saya hari keberapa buka bersama di rumah dinas ini, saya bilang itu banyak orang buka bersama, ikut buka tapi nggak sholat maghrib berjamaah. Iya, yang sering itu di hotel Bu. Nah, alhamdulillah kok di hotel-hotel buat acara kadang-kadang awak yang sakit hati. Ustaz nanti habis ceramah sholat maghrib berjamaah ya. Iya. Orang tuh makan duluan. Aku sholat. Tinggal brokoli semua. Kadang-kadang gak ada otak panitia yang aku pikir. Disuruhnya sholat orang tuh makan duluan. Kalau mau disuruh ustadznya belakangan, asingkanlah bagian kami. Ini makan tinggal nenas semua. Ikan asam manis itu. Nenas tinggal kepala. Ustaz, maaf ya Ustaz ya, tinggal ini. Awak disuruhnya sholat. Habis itu nggak mau aku sholat, makan aku baru aku sholat. Tengok sob tinggal wortel yang timbul. Nah, maksudnya jangan sampai begitu ya. Jadi orang tua kami yang kami hormati, ibadah itu yang buat kita itu dapat ibadah Bu pertama wa yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yuzhiru di'ba. Ibadah yang paling paten di antara manusia, sholat dia malam hari, puasa dia siang hari, tak pernah ditunjukkannya capek di hadapan Allah. Jadi sholat aja terus. Nah, cuman mohon maaf, secapek-capeknya laki-laki kerja fisik lebih capek perempuan. Aku tengok kadang-kadang biniku, omak aku lah dulu, Allah habis bangun sahur, bukan langsung tidur dia. Ada sampai sekarang ibu ini belum ada tidur sampai detik ini, betul Bu? Maka kalau ada udah tidur biarkan aja, maklumi biarkan. Begitu nyampe kena AC pula, oh sejuk rasa sejuk. 5 menit ceramah udah oyong ditengoknya aku, oyong. Ini siapa yang bercakap nih? Maklumi aja lah. Saya kalau ada jamaah ibu-ibu tidur tak pernah saya sindir itu. Kadang-kadang usah-usah ni pun tak ngerti dia capeknya oma-oma ni. Ibu-ibu ni pun bisa pula tidur waktu pengajian. Tak tahu kau macam mana habis solat subuh buat makan sahur. Bangun jam 3, masak sampai jam 4. Bangunkan anak, bangunkan laki. Udah udah habis makan, berserak lagi piring cuci. Udah berserak piring nengok solat subuh. Nengok pakaian berserak, mama rendam pakaian mama cuci. Udah cuci ngantar anak. Udah ngantar anak bertingkah lagi laki macam-macam lagi.
Tak siap-siap, betul. Sampai di pengajian. Makanya kalau ada ibu-ibu cepat datang ke pengajian, itu bukan karena rajinnya, mengelakkan masalah di rumah. Iya, di sini nggak ada, Bu, nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kalau di rumah tak siap-siap kerjaan itu, ada aja itu. Apalagi mama nengok berserak sikit nanti kerjakan, halaman nanti kotor sapukan. Padahal sempatnya nanti pulang pengajian, cuma nggak tahan dia nengoknya. Anak awak garis nggak ada pengertian, asik handphone aja kerjanya ada. Makanya Muhammad jangan capek, ya. Makanya Muhammad, saya kadang-kadang saya sampaikan sama ustaz-ustaz, janganlah menyudutkan perempuan yang paling banyak masuk neraka di akhirnya. Memang betul, tapi jangan putuskan semangat mereka. Gara-gara perempuanlah sekarang nampak siar agama hari ini. Yang buat pengajian ini rame bukan ayah-ayah, ibu-ibu. Sholat tasbih, inilah nanti pengajian ini. Aku alhamdulillah pagi ini ada 4 lah, nanti jam 11 ada lagi, alhamdulillah. Proyek sholat tasbih. Walaupun kecil nggak apa-apa lah sholat tasbih. Coba, maksudnya apa? Mana ada zikir akbar laki-laki? Mana ada? Mana ada sholat tasbih laki-laki? Mana ada? Mana ada pengajian gini lagi? Nggak ada. Makanya ibu lah Muhammad yang kadang-kadang nampak siar agama ini. Makanya walaupun capek, nikmati aja. Maka kalau ada yang tidur, biarkan aja. Cuma nasihatku, bangunkan dia nanti, bangunkan. Tinggal pula di sini nanti, enak pula tinggal di sini. Kak, bangun kak. Hah, udah siap ya? Udah, cepat kali ya. Kakak yang lama tidur, bilangnya pula aku cepat. Dan bilangnya pula aku cepat ceramah, dia yang lama tidur. Jadi Muhammad, ya izin. Udah, jadi mau dapat Lailatul Qadar tak ada alasan. Kan bukan menunggu tapi cari terus. Kalau menunggu berarti menunggu kita hanya hari-hari ganjil, ya kan? 17, 21, 23, 25, 27, 29. Hanya itu dia yang ibadah. Yang lainnya ditinggalkannya. Kenapa? Lailatul Qadar nggak pernah turun bulan genap. Itulah yang kadang-kadang salah. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita dapat Lailatul Qadar? Muhammad kali ini perbanyaklah minta doa kepada ahli ibadah yang tak mampu kita ibadah seperti dia. Ngerti maksudnya, Bu? Wasilahnya, ada orang di masjid nih rajin kali sholat, rajin kali baca Quran. Tolong minta doa. Nanti doakan saya Pak ya, doakan saya Pak. Apa caranya? It'amihim. Kasihlah keberkahan sedekah kepada mereka. Maka orang yang rajin bersedekah, banyak doa yang kita terima. Tapi orang kaya pelit, banyak cacian yang kita terima. Beda orang kaya pelit sama orang kaya miskin, Bu. Orang kaya pelit dengan orang kaya dermawan. Orang kaya dermawan terbuka pun pintu rumahnya nggak berani orang mengganggu. Mau ngapain kau? Mau kau curi rumah wak nih, pijak kau nanti. Orang baik, ibu nih orang baik. Kalau kau mau nyuri, itu aja curi. Ditunjuknya rumah wak itu aja curi. Masuk kau sebelah kiri, ada jendela, turun kau. Kau tahu sama-sama pencurinya kita kayak jumpa di situ. Tak bisa. Muhammad, awak tak bisa baca Quran tiap hari, betul nggak Bu? Maka undanglah Qori'ah, undanglah hafiz Quran di rumah nih. Itu maksud saya. Tak bisa sholat tahajud malam, tengok ahli ibadah sekitar lingkungan kita, kasih sedekah. Muhammad, saya kadang-kadang begitu saya sampaikan. Tak bisa awak Muhammad indah baca Quran, tak bisa Muhammad menyampaikan ibadah, cari orang ahli ibadah. Makanya rezeki yang dibagi itu ada 4 tempat. Pertama, walau tak diminta wajib dikasih orang tua. Itulah doa yang paling dahsyat Bapak Ibu. Cuman orang tua nggak pernah minta, enggak. Aku baru regar, sekalipun tak pernah minta, enggak. Menyindir yang sering. Kalau minta nggak pernah. Tak pernah. Tahu lah oma Tuhanku. Yang pandai oma aku, iya. Semalam mana telepon lah dia. Dil, semalam mama Karanto, cantik kali model baju sekarang. Ada warna hitam, liris kuning. Nah, mama tanya di Ranto 600. Coba tanyakan ke Medan. Minta beli kali dia itu. Nggak mungkin ku tanya nggak ku beli, malulah aku dipajak sana. Itulah indahnya omongan. Tak, nggak pernah bilang, Dil, kau kan banyak jadwal kau kirim dulu sama beli baju baik. Tak pernah itu. Macam mana pun anaknya suksesnya, tak pernah. Awalah pengertian. Kenapa? Orang tua Muhammad. Makanya anak itu ada 3 macam Bu. Ini bukan hadis Nabi nih. Ada namanya anak gilingan. Tahu anak gilingan Bu? Anak tukang menghabiskan, orang tua korban dibawa di sisi sampai tua. Ma, ya. Tak siap-siap, oma apa nah, kayak gini loh ma, nah, oma kurang lagi loh ma, nah, sampai tua, dor mengganggu.
Yang kedua namanya anak panah. Anak panah nih, waktu gadis anak masih elok, begitu menikah berubah karakternya gara-gara lakinya. Sama lah dengan ibu, waktu bapak tuh lajang baik kali, menikah sama ibu hancur gara-gara ibu sendiri. Contoh. Makanya saya Bu Muhammad, Bu, sebelum menikah saya bawa istri saya dari Medan ke Rantau Perapat. Ini biniku, ini calon biniku. Bilang sama Mama, apa katanya? Oh nak, yo, ini siap dini 5 adiknya. Iya Bu, jangan nanti berubah dia ketika menikah samamu. Dia anak paling besar. Yang kutakutkan nanti menikah samamu tak jadi sekolah adik-adiknya ini. Alhamdulillah 5 yang kami kuliahkan ketika saya menikah. Kalau enggak terbuka dari awal, enggak mungkin mau perempuan mengeluarkan duit. Tahulah perempuan, Tuhanku, golop cajo. Bu Nawal tahu itu golop cajo, begini, payah keluar, dipegang betul. Maka begitu kami laki-laki ini 5 orang Bu, menangis lomaku. Dil, alhamdulillah dipuji orang lama. Kenapa rupanya? Betul lah punya anak laki-laki 5, adik-adiknya semua sama dia, semua sarjana. Nggak terasa Dil, ya udah 5 kalian sarjana. Iya mak, sama mak nggak terasa memang mak. Sama aku yang terasa. Sama dia mana terasa? Sama aku yang terasa sesak napas aku di sini. Ibu lah dulu Mama. Mana itu? Kalau anak panah itu ibu anak panah. Awak kuliahkan dia mau sampai pegawai, sampai jadi tentara, sampai jadi polisi. Kadang-kadang tak sempat awak nikmati. Sudah menikah dengan istrinya. Itu yang bilang anak panah tadi itu. Menjuali awak mengambil pegawainya. Enggak usah bohong lah Bu. Awak melamar tentara, pantohir, enggak usah bohong lah. Siram biar jebol sikit. Udah duduk nanti mohon maaf, biniknya yang menikmati. Begitu mengkasih anaknya berantem pula. Asik ngasih aja, ngasih, mikir. Dengar ceramahku Ibu, siapa yang melarang lakinya taat kepada mertuanya, suatu saat nanti Allah buat anak ibu tak taat sama ibu. Kalau ibu ajari laki ibu pelit kepada orang tua mertua ibu sendiri, besok ibu rasakan sakitnya macam mana digitukan anak. Maka kalau masih ada mertua, mohon maaf, kasih aja lah bang. Kadang-kadang begitu. Masih itu aja. Abang anak paling besar, harus bijak. Asik ngalir aja. Betul. Oh ya, kalau sudah mohon maaf izin. Udah, yang ketiga, ini namanya anak tangga. Anak tangga itu dialah yang mengangkat derajat orang tuanya, kan? Betul. Nah, walaupun tukang beca ayahnya, walaupun tukang cuci omaknya, sarjana anaknya, hilang semua kemiskinan itu. Yang ngomong nih, oh ayahku sapam Bu, sampai detik ini. Bukan sapam pegawai, sapam rumah orang pribadi. Ya kan? Ayah omakku Muhammad jual genjer buat sapu lidi. Tapi semua hilang hinaan orang gara-gara semua anaknya sarjana. Walaupun waktu cari lidi dia tahu 5 anaknya sarjana. Hilang hina itu gara-gara anak punya prestasi. Walaupun kadang-kadang awak susah, tapi jangan sompat dia tahu yang kaya itu dia tahu. Tapi itulah pula masalahnya, anaknya betingkah anaknya. 3 anaknya biar tahu, tak ada yang elok biar tahu. Semua kejadian itu parah-parah biar tahu. Ada panako, ada begu, ada hantu. 3 anaknya. Tak ada yang bagus, 1 begu, 1 hantu, 1 panako. Setan semuanya itu, abang beradik. Makanya ya izin. Nah, itu yang pertama. Kasih. Yang kedua, rezeki yang tak pernah miskin menyekolahkan. Saya rasakan Bu, tak pernah miskin nak sekolah itu. Anak ibu semua sekolah ke kuliah, beda-beda uang kuliahnya. Sampai sekarang masih terbayar. Begitu tamat besok anak ibu kuliah, barulah terasa. Kedai awak pun tutup, tak ada yang beli lagi. Jangan salahkan awak perkara pemerintah. Aku biar tahu selama bapak ni begini-begini lancarnya rezekiku. Tapi selama Allah tahu anakmu ampat. Ku buat dulu ruko kau dipajak ikan, banyak orang borongan beli baju kau. Grosir banyak ke sana. Kenapa? Kebutuhan anakmu satu ke kedokteran. Uang kuliahnya enggak kemana 20 juta. Kalau praktik 50 juta. Satu lagi yang Muhammad puskesmas. Maka kau habiskan 1 semester enggak kemana 100 juta. Ku banyakkan proyek lakimu. Ku banyakkan borongan lakimu. Biar aman sekolah anakmu. Begitu tamat semua, tak ada borongan. Di rumah aja. Enggak keluar bang, diam kau, enggak ada borongan, diam. Makanya Muhammad, perempuan yang hebat itu bukan memaksa tapi menerima. Macam kami ustaz-ustaz nih, bukan tiap hari berisi, kadang-kadang kosong tiap hari. Iya, betul. Kadang-kadang kosong awak, jangan lagi latah mulut, enggak keluar bang. Berarti kosong itu enggak keluar, di rumah aja itu. Iya.
Kadang-kadang begitu Muhammad, rezeki itu tak apa. Makanya ada petuah. Ini ada orang Mandeling di sini. Saya termaksud ada lagu Mandeling Odang Lubis, pencipta lagu-lagu nasihat orang Mandeling Natal. Mas Dani Nasution istrinya, kawan duetnya. Ada satu lagu orang Mandeling menyekolahkan. Pas pula kisah omakku. Omakku jual genjer. Omak menyekolahkan anaknya. Tengok lagunya ini. Bot penahum saudagar sayur, ucalong kangkung dohot genjer, Tuhan taidona mangatur, radoy hidup nasa peser, sikolah amang sikolah, ondo harapan yamangu, betak bisa nasib marubah. Homambain sonang amainamu. Sekolah kau baik-baik nah. Entah kau yang merubah rezeki orang tua. Betul. Entah kau yang merubah. Dulu maaf awak tak nyangkok berangkat umroh. Rezeki awak tak. Anaknya menjadi menantu baik. Mak mau berangkat umroh mak. Alhamdulillah mau lah. Ya cuma-cuma aja ini bu berangkatnya. Maksudnya iya cuma sampai Kuala Namu nanti balik lagi. Udah semangat dua. Rupanya tak jadi. Yang ketiga, rezeki yang tak diminta wajib dikasih istri. Tak wajib pun ibu minta, tak wajib ibu minta, tapi wajib dikasih istri. Semua barobah rezeki manusia ketika sudah menikah. Saya pertama menikah dulu Muhammad masih kereta legenda. Tahulah, biniku tinggi gemuk, aku gemuk. Naik dia udah kandas sok belakang. Naik aku dah kandas tengah-tengahnya itu. Begitu naik kereta kami cuma nampak memak stangnya dari depan. Dia orang naik apa Ustaz? Naik buruk biar puas kau, aku bilang. Berubah rezeki itu ketika menikah. Makanya orang yang royal kepada istri pasti terbuka rezeki suami. Tapi orang yang cuma laki-laki ini beda-beda. Ada laki-laki ini royal sama orang, pelit sama keluarga. Oh, apalagi orang lapangan Muhammad gubernur. Allah, ketua. Pantang dipancing abang Anda. Rokok kau. Ayah anda dola mengumbang-umbang sama orang yang royalan, sama keluarga pelitnya luar biasa. Kalau sama orang semua mau dibayar, rokoknya, makannya semua. Awak bang bakso bang, kau tengok badan kau jaga, nasib makan aja kerja kau jaga. Kau udah limpul, rawan penyakit dia tahu kau. Tengok makanan, pengen lah bang, jangan formalinnya tinggi, gak usah. Nanti aku yang paling ngurus kau. Lewat sate. Kau nggak sate lah bang, kau punya lambung itu panas. Banyak kali alasan. Cuma ada perempuan ini modelnya bu, al-jami'ut tazamma. Apa maknanya? Dia pandai mengumpulkan tapi tak pandai membagi. Ada juga perempuan yang kedua ini yang paling baik. Apa itu? Wa iza uqsimata liha barratka. Berapapun dikasih lakinya, pandai dia membaginya. Maka makku begitu kami wisuda 5 orang ini, menangis dia. Kenapa? Tak berapanya gajah kau biar tahu kau dia. Kalau enggak pandai mama membagi-baginya tak menjadi keleh. Alah Tuhanku. Kalau ayahmu mana tahu dia diam saja dia. Aku yang bagi-bagi. Tapi sakit kali ku rasa begitu sarjana kau. Namanya dipanggil di belakang bukan nama aku. Nasib kata. Betul nggak bu? Berapalah gaji laki bu? Pegawai Muhammad paling 4 juta 5 juta kalau golongan 4B. Eselon 3 berapalah gaji? Muhammad bu, tunjangan berapa? Tapi anak memikirkannya berapa? Angsuran mobil berapa? Uang kuliah tak tahu lakinya itu. Yang penting ibu, makanya ibu ini luar biasa iritnya. Kalau bisa kalau belanja beda 1.000 pindah toko. Ngeri. Aku dah pernah bawa biniku dipajak ikan jantungan bu. Allah betul. Ini berapa kak baju kokonya? 375. 75. Aku mak jangan gitu kali lah kak. Ya Allah ngeri kang. Ini bahannya beda, panas. Ya, tapi janganlah rendah kali. Kau ni jambaknya kau nanti aku yang malu aku bilang. Nggak mau kurang 7 janganlah kak 75 kak 80 lah, nggak usah lah pindah toko
Aku kan gemuk, murah keringatan. Aku lah mengangkat-angkat plastik tu, pindah-pindah toko. Keringatannya lagi aku, sampai basah bajuku, pindah lagi. Berapa di sana? Di sini 82 bang, beda 8.000. Di sana tadi apa? Ada yang 78. Di sini tadi apa? 80. Beda 2.000, pindah-pindah lagi. Sampai, aku bilang gini aja lah, aku tambah duit, aku gak usah pindah. Aku bilang. Palak kali aku menengoknya. Perkara 2.000 pula, pindah 5 toko. Naik lantai 2, bagusan ku tambah sendiri. Alah Tuhan, ku mengisapnya lagi. Ya, izin. Nah, jadi kalau mau betul Bu, orang bersedekah baru yang terakhir Bu. Orang yang tepat sedekahnya apa? Tanpa diminta. Orang susah tak minta-minta. Itulah hebatnya. Maka kalau ada orang susah yang susah betul minta-minta, jangan kasih. Orang-orang susah sehat minta-minta. Sekarang banyak Muhammad Bu Gubernur. Sehatnya dia tak pincang kakinya, pura-pura pincang. Tak butanya matanya, pura-pura buta. Tangannya bisa mengayun Muhammad, dua-dua pura-pura puntung. Nggak usah kasih. Kenapa? Makin manja dia minta-minta dengan kemiskinannya. Tapi ada orang susah, kita datangi baik-baik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Iya, kami dari pengajian Sudirman, adalah rencana bagi-bagi sembako. Ya Allah, makasih banyak. Belum lagi Kak, masih menyurupe lagi, menyurupe. Allah, lemas dia. Kupikir udah mengkasih, masih menyurupe, masih menyurupe. Masih surupe lagi pula, udah senang waktu pula kan. Muhammad, saya pribadi Bu, yang nggak bohong saya, lebih suka saya mengkasih orang yang berjasa tanpa menunjukkan kemiskinan. Contoh yang menyanyi-nyanyi itu, ya kan? Dia pakai speaker kecil, pakai boneka. Baguslah Mak, kasih 5.000, 3.000, berjasa lagi, bukan minta-minta. Cobalah. Kadang-kadang awak makan malam nanti ada penyanyi-penyanyi kan. Selamat malam semua hadirin, mudah-mudahan tak mengganggu kedatangan kami. Saya akan makan sebuah tema lagu mengiringi makan malam Anda semua. Oke. Kasiraja tumsing mulakati hogi mere jani usdin mere sati hogi magar kap ne jani ye barsati hogi mera dil he pyasa mera dil akela. Angkat tangannya, kunyah nasinya, mere takdir itu nikal kisah minia miri mehbuba. 5 bulan aku ngapalnya ini Bu, tolong hargai. Pak Ayah menghafal lagu India ini kan. Jadi izin, jadi kita ini Muhammad. Kalau yang baik-baik, yang sekarang banyak, kadang-kadang capek Pak Gubernur, ada yang datang kemari minta-minta, tak siap-siap. Kadang-kadang udah dikasih, itu juga orangnya datang lagi tiap hari. Tandanya orang ini aja punya yang datang pikir awak. Kenapa? Dia bangga dengan kemiskinannya. Maka ibu kalau tak dapat zakat fitrah dari masjid nanti jangan marah-marah sama BKM. Angkat tangan, ya Allah, ternyata baru tahunnya aku tak dimasukkan fakir miskin sebagai mustahak. Allah angkat derajatku jadi orang kaya. Datang kawannya menggoda, kakak enggak masuk lagi tahun ini Kak. Enggak, naik loh Kak, naik. Mulai goyang. Nah, tahun semalam kan 300, ini tahun ini Kak naik 800. Serius kau, datang lagi, masukkan lagi lah, aku datang lagi waktu. Dah, izin. Yang ketiga, takkan bisa orang dapat Lailatul Qadar kalau masih ada melekat musuh di hatinya. Maka satunya doa Nabi biar dapat Lailatul Qadar. Apa itu Bu? Ibu hafal doa ini, cuma jarang kita amalkan. Allahumma innika afun karim tuhibbul afwa. Itulah doanya, banyak kan, tak ada yang lain. Apa makna doa ini? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Takkan mungkin diterima Allah ibadah kalau masih ada musuh. Maka pengajian ini kadang-kadang datang mengaji jilbab yang putih, kalau mulut kadang-kadang nengok yang mana itu. Makanya kalau berkawan awak Bu, kata Nabi 4 caranya. Pertama, jangan terlalu akrab. Minum kemana-mana sama, naik mobil sama, janjian sama, dijemput sama. Begitu enggak cakapan, payah bersatu. Kakak enggak ngomong, enggak kecakapan, enggak. Udah kuanggap dia kakakku, udah kuanggap ke kakakku. Apa masalahnya Kak? Kecil. Dia ngutang sama aku cepet limpul. Cuma biar tahu kau, sanggup dia makan bakso pula, enggak dibayarnya utangnya sama aku, biar tahu kau. Kau tahu Kakak buat story WA dia, makanya aku ngerti, biar taku kau. Itu kan uang lakiku, bukan uangku. Kalau uangku enggak apa-apa, namanya berkawan, biar tahu kau.
Tapi dulu kakek enaklah sama dia, Kak, kemana-mana naik mobil, enaklah dijemput kemana-mana ngaji, iya. Enaklah mobilnya ber-AC, iya. Nggak tahu kau mobilnya ber-AC, mulutnya berapi, biar tahu kau. Macam mana itu, mobil ber-AC, mulut berapi, pengaplah di dalam. Muhammad izin. Yang kedua, izin, tak ada kita hidup tanpa orang lain, tak bisa. Macam mana pun Muhammad suksesnya harus butuh orang lain. Pak Gubernur nggak akan bisa sukses di Sumatera Utara kalau nggak ada Muhammad honornya, kalau nggak ada keplingnya, kalau nggak ada lurahnya, kalau nggak ada camatnya, nggak ada kabaknya, nggak ada kadisnya, nggak ada sekdanya. Beliau sendiri tak akan bisa memimpin Sumatera Utara ini. Saya penceramah, kalau nggak ada jamaah, siapa mau kuceramai di sini, siapa? Kita butuh orang lain, makanya jangan sombong, ya. Yang kedua, kalau minta maaf, minta tolong. Omak-omak ni banyak penyakitnya kalau minta maaf, kebanyakan nangis. Jangan, ngomong dulu baru nangis. Apalagi orang Mandailing kudah minta maaf, mengangguk saja, mengangguk. Nggak ada suaranya, banyak itu. Entah apa-apa dibilangnya. Itulah jelek itu, sakit kali jelek. Anaknya pun heran, apa yang dibilang mama ini, kata. Ngomong dulu baru nangis. Asik nangis aja nggak ngomong-ngomong. Yang kedua, kalau jauh orangnya pakai WA, kan sekarang canggih, sampaikan WA. Cuma minta tolong saya, Bu. Kalau minta maaf pakai WA, jangan banyak kali puisinya. Langsung. Ini pantun 2, puisi 1, orang pun bosan bacanya. Nggak usah. Puisinya pun ngeri-ngeri kali. Tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Setruk itu apa lagi namanya itu? Apa lagi namanya itu? Tangan tak bergerak, mulut tak berucap, kaki nggak. Setruk itu apa lagi? Tak apa-apa cakapnya. Tapi ibu mau dapat Lailatul Qadar, tahu ibu hadis Nabi itu, mapas itu, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'. Ada 2 manusia yang tak diterima Allah amalnya macam mana pun solehnya. Pertama, memutuskan silaturahim. Yang kedua, wa jarus su', tetangga yang jahat. 2 kalau bertetangga, orang-orang kampung kami sana dulu, oh kau dah buka puasa, saling tukar bukaan kiri kanan tetangga. Nah kan kadang-kadang masak dia, kakak masak kolak kak, kok tahu kau? Tercium, ya sikitnya, langsung sikitnya katanya, takut dia minta. Kalau dulu Muhammad diantar 2 piring ke kanan, antar 2 piring ke belakang, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku dibilang mama aku tu, antar sama wakmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapain kau Dil? Ini mama tadi masak kolak pisang. Oh mak, aku memang ada yang mau dimasaknya. Iya wak, alhamdulillah wak. Tapi yang sakit hatiku, 4 kali ku antar kolak pisang tu, tak dibalikkannya piring omak aku. Inilah tetangga ini, menerima, mau mengkasih, tak mau balik. Kasih mama. Tetangga ini macam-macam. Awak kadang-kadang lagi istirahat, di situ pula dia menyanyi-nyanyi. Awak tegur nanti orang tuanya lawan-lawan awak. Ngeri sekarang bertetangga, tersinggungnya tinggi, merajuk sikit nanti tak cakapan. Maka mama, awak lagi mau istirahat, di situ pula orang tu ribut-ributnya. Awak mau sholat, di situ pula menyanyi-nyanyi. Terakhir berubah lagu awak tu. Lagu India pula kan, dilmi kena waktu berubah lagunya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, belok lagunya jadinya. Ya izin, jadi mohon maaf kali saya. Jadi jangan banyak musuh, banyakkan maaf. Kita yang pengajian. Ustaz yang ketiga, macam mana caranya biar jangan banyak musuh? Jangan paksa orang cocok sama awak. Awak yang mencocokkan sama orang lain. Jangan paksa Bu Nawal yang cocok sama kita. Kita yang mencuri macam mana biar cocok rasa ibu itu. Saya begitu pribadi. Jangan ku paksa ceramahku cocok sama aku. Ku tengok jamaahnya. Oh kalau kayak gini modelnya tak cocok begini, harus begini cocoknya. Begitu. Kalau sama anak SD begini modelnya, sama anak TK begini. Saya sama anak TK pernah ceramah di Hotel Madani. 800 orang. Bukan dipanggil ustaz aku Bu. Sopo jarro, mau ku cekekkan anak di situ. Sopo jarro. Macam tak ada manusia lain selain itu yang mirip sama aku. Agak mirip pula kata ibu ni memang. Tak boleh awak marah. Kenapa? Yang ngomongkan anak-anak belum berakal. Makanya kadang-kadang ustaz ni nggak ngerti dia. Dia depan anak-anak ceramah umum nggak nyambung, pening dia. Saya kalau ramai anak-anak, saya buat gaya anak-anak. Itulah hikmahnya jadi guru.
Saya Muhammad 2 tahun guru TK saya, Bu. 4 tahun guru SD. Jadi begitu jumpa anak-anak lah, ayo menyanyi saya lah, menyanyi saya. Abatan saja khoda jaro jasa sasodon tuzagapako kalamana waha adanya. Lagi mati lagu ini. Abatan saja, itu saja kerjaanku. Harus tahu kita, bukan Muhammad. Tak semua sama, laki bini saja tak sama watak. Enggak usah laki bini, ibu melahirkan anak 5 orang di rahim yang satu, beda-beda watak. Apalagi pengajiannya beda-beda kepalanya ini. Ada yang ada ibu ini pendiam, enggak banyak cakapnya, enggak banyak. Tapi kalau datang kue, ngunyah aja kerjanya ada. Ada oma-oma ini latah, semua mau ditanyanya. Dari mana kakak tadi? Kak, dari belakang. Mau kemana kakak? Mau belanja. Beli apa kakak? Kak, beli sayur, beli kol. Apa itu rencananya kak? Mau dimasak. Masak apa kakak? Masak tumis. Campur apa kak? Udang kecepeh. Pakai ikan kak. Nengok nanti lah kalau ada. Nah itu kak, belum masak. Mana tahu aku rasanya belum masak. Aku kok ada. Macam-macam. Maka laki bini juga begitu. Dapat laki yang cerewet. Ada laki-laki yang cerewet. Nyuruh-nyuruh aja kerjanya. Dapat perempuan pendiam. Dapat pula laki-laki yang pendiam, dapat Muhammad lah perempuan yang cerewet, dapat laki yang kasar, pasti perempuannya lembut penyabar. Allah jodohkan itu. Kalau sempat sama-sama keras, nggak nyambung rumah tangga itu. Makanya Muhammad begitu membuat awak tenang, ya kan? Tapi saya pribadi lebih suka saya perempuan terbuka walaupun merepet. Kenapa? Lebih bahaya perempuan pendiam, nggak tahu wataknya apa. Ngeri perempuan pendiam. Iya, terletak dompet diam-diam hilang limpul. Ini bahaya. Bahaya nih, bahaya. Perempuan ni walaupun merepek, dia semua siap kerjaan dia. Sambil ngomong, kadang-kadang nggak pengertian zaman sekarang itu Tuhan awak tapi kayak pembantu di rumah ni nggak siap dari tadi pagi. Allah Akbar, nasib lain lagi, kerja lagi menyapu, mencuci siap, menggosok siap, menyapu siap. Dia pun heran, kau dah siap ya? Namanya dikawani setan, lancar di situ. Ya, jangan paksa mama. Saya pribadi, Bu, istri saya orang Jawa, Bu. Mama saya orang Tapsel, Marga Siregar. Ayah saya Ritonga, orang Sipiongan asli. Aku bilang itu, jangan kau paksa dek gaya Jawa mau pulang ke Gunung Tua. Kau nak pikok, kau nanti aku bilang. Apa pikok? Kau nak cekekkan. Maksudnya apa? Nah, kau buatlah gaya Tapsel tu kuajaran. Jangan kau panggil mamaku. Karena kami orang Tapsel pantang bilang mertua mama. Kau panggil bau. Jangan kau panggil ayahku ayahmu. Panggil amang boru. Kalau aku manggil bau 3 bauku berarti 3 inangmu. Kalau aku manggil tulang 3 tulangku berarti 3 udakmu. Begitu dia dicocokkan walaupun nggak suka dia. Pulang ke Gunung Tua, sehatnya bau, sehat main. Amang baru sehat, nyambung jadinya. Sehatnya udak, sehat mang. Siapa mengajari? Abang. Selesai, nyambung. Aku pun di keluarganya karena Jawa semua dipanggil lele aku. Wow. Sesak kali napas gua. Lele. Nah, ibu mama yang terakhir, apa yang buat kita mendatangkan Lailatul Qadar? Tak banyak, banyaklah baca Quran, karena baca Quran itu mendatangkan rahmat dari Allah. Maka Muhammad, Bapak Ibu, kita bukan membanggakan Bu Nawal, tidak. Muhammad, Provinsi Sumatera Utara memang termasuk yang banyak kori-kori terbaik kita. Saya dapat kabar setelah story Ustadz Mat Kasat Bu Jannah, beliau termasuk dapat juara 3 internasional Korea. Kita syukur, jarang-jarang yang buka rekor, mungkin beliau satu-satunya di Sumatera Utara. Dulu Korea terbaik itu yang rekornya belum selesai, almarhumah Hajjah Nur Asia Jamil. Sekarang alhamdulillah digantikan oleh Ustazah tadi Muhammad, Bu Nur Jannah, Hajjah Nur Jannah. Kita bahagia. Kenapa? Masih ada kori-kori kita Muhammad yang melantunkan Al-Quran, membawa nama Sumatera Utara. Izin Bu, kita ini belum tentu pandai mengaji, tapi minimal senang mendengar orang mengaji. Awak tak Korea Bu Nawal, minimal senang mendengarkan kori-kori hadir kemari. Itu udah cukup. Kalau Muhammad makanya Bu, kalau ada acara-acara, undanglah yang Islami. Enggak pala banyak biayanya. Berapa biayanya itu? 3 orang, 1, 2, 3, murah. Nah, ini nama grupnya Ijati, ya kan? Undang aja, tak mahal-mahal. Kalau keyboard lain lagi soundnya, lain lagi vokalisnya, lain lagi yang lain-lain, nggak kemana 5 juta. Muhammad, berapa lah? Tahunya aku pasaran ini. Nah, tanyalah. Betul Bu.
Kalau mengaji ini Muhammad, maka mengaji yang dibuat ustaznya tadi bukan dibuat-buat. Lagunya pun bukan dibuat-buat. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada rasji, harkan, hawan, hijaz, jawabul jawabnya bukan dibuat-buat. Makanya orang yang ahlinya kalau mengaji tersentuh hati kita kadang-kadang, enak kali ya, itulah dia. Tapi tak semua dibuat lagunya. Jangan mentang-mentang orang Melayu dibuatnya lagu Melayu, hancur haram hukumnya. Mentang-mentang Melayu dia di Medan, luruskan sob, dapatkan sob. Sebelah pun dijawabnya pula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang enggak khusyuk di belakang, macam tandaku lagu ustaz ini. Kok enggak salah lagu Melayu nih. Begitu rukuk dia, cindailah mana lain solat. Tak boleh. Cuman penyakit kori-kori ini, kalau jadi imam satu penyakitnya. Alhamdulillah, saya Muhammad Bu Nawal Bu Gubernur izin, saya ikut di masjid, saya bilang gitu, tolong jadikan satu tarawih itu beda penceramah, beda imam. Tak semua penceramah bagus baca Qur'annya. Dan kapan lagi kita tolong kori-kori ini jadi imam? Kori ini dimanfaatkan cuma 3 musim. Tanya Muhammad, Maulid Nabi, Isra Mikraj, barulah tarawih. Kalau nggak ada proyek Korea ini, paling MTQ lah proyek ini, MTQ lah proyek orang ini. Kami masih banyak, orang mati kami malam ketiga masih tahlilan masih ada. Orang melahirkan akikah kami juga, ustaz penceramah. Kalau ustaz banyak proyek, kalau Korea nggak ada proyek ini, apalah, apalagi perempuan jarang yang dipakai Bu, jarang. Kalau masih ada Muhammad perempuan bagusan Korea, kan lebih nyaman lagi orang baca. Ujung kenapa? Kapan lagi Korea ini diangkat sesama perempuannya? Undang. Ada yang bilang, Ustaz katanya perempuan baca Quran haram, suaranya aurat. Dengar baik-baik Bu, suara perempuan itu hukumnya haram jika dia mendayu-dayu, jadi kementelan kayak Ibu Marhaban biasa aja, jangan banyak gaya ini. Mengambil cengkoknya itu. Biasa aja napa? Yang sakitan awak anggota marhaban. Aku dulu pernah jadi anggota marhaban. Capek setengah mati, bagiannya sama. Yang lain ha. Bagian awak marhaban. Jadal Husaini marhaban. Bagi lima. Maka enak jadi penceramah, tunggal bagiannya. Yang kedua, baca Quran, jangan kebanyakan lagu. Ibu ada juga ustaz juga gitu, banyak kali lagu. Suara ini rahmat Allah, bukan dibuat-buat. Bisa abang beradik kori-kori, beda suaranya. Yang paling populer sekarang ada namanya Ustaz Tri Hasibuan Bu Nawal, kan? Abangnya semua Qur'an, beda-beda suaranya. Abangnya beda karakter suaranya, adiknya beda, si abangan beda. Makanya Muhammad jangan itu rahmat Allah itu. Itu yang dibuat getarannya, bukan dipaksa-paksa. Kadang-kadang ustaz nih karena perkara cengkok dipaksa. Innallaha malaikatahu yusholluna nabi. Ya, kayak kedinginan jadi kat di beras tagi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kayak di beras tagi dingin nih. Allah. Namanya kedinginan. Allahu Akbar. Sampai pulang ke rumah, lakinya pedenya, "Dek, tahu kau tadi azan asar siapa?" "Nggak tahu bang." Ditanya orang tadi aku, "Bang, laki siapa yang ajan tuh?" Aku jawab lah, "Nggak tanda aku pada laki dia yang ajan tuh." Kenapa rupanya? Gimana rasamu tadi? "Mohon maaf lah bang, aku bukan ngejek bang, tapi kok getar gitu bang. Cengkoknya cengkok itu bukan cengkok namanya bang. Ya, hayya salat, kayak naik kereta habis minyak. Hayya lal falah."
Ya, ya. Cuman jangan diejek logat baca Quran orang. Saya Muhammad, saya Buru Regar Muhammad yang asli tafsir, ya kan? Mungkin Bu Nawal udah usah di Medan Bu ya, lu bisa bukan? Tapi yang asli tafsir Mandeling itu payah bilang Allah. Allah. Jangan diejek. Jadi kalau ada orang aku makan nunku begitu Bu, dokon jelma Allah. Allah ditahan lu tuh ginjang baru palua. Allah lengket dia mamang palua. Allah nggak bisa. Orang Aceh, ada orang Aceh sini Bu. Orang Aceh payah bilang huruf ta. Saya punya murid orang Aceh, orang Gayo asli, Gayo lurus asli, payah bilang huruf ta. In kuntum ta'lamun. Baca Pak. In kuntum ta'lamun. Tum ta'lamun. Tum ta'lamun. Tum ta'lamun. Tum ta'lamun. Tum ta'lamun. Tum ta'lamun. Nggak bisa. Kontak kata kontak nggak bisa kontak. Kalau di kampung kami Bu di tafsir masih ngeja itu kan, lep dua di atas lep dua di bawah lep dua di depan in bayadate bainun datina kap mim depankum bainakum. Cuman salah ngeja pernah kena tampar kawan saya. Baca walaupun badate ba mim depanmu babamu kurang ajar pak kata babamu pula katanya mulutmu artinya itu. Jadi mengaji ini begini. Kenapa Lailatul Qadar itu berharap dari Al-Quran? Karena diturunkannya Al-Quran pas malam Lailatul Qadar. Maka ibu, karena dadakan Muhammad inilah materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tak bisa saya jawab. Itulah bentuk kelemahan saya dalam menyampaikan materi ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz yang sudah menyampaikan materi tausiahnya pada pengajian kita hari ini. Wah, ibu-ibu ini kelihatan semangat sekali ya ibu-ibu ya. Apalagi yang disampaikan oleh Ustadz banyak juga yang kemudian kena begitu ke hati ibu-ibu dan banyak terjadi juga ya ibu ya di kehidupan sehari-hari begitu ya ibu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu, saya akan terlebih dahulu ingin bertanya begitu ke Bu Nawal dan juga Ibu Dian ya ibu-ibu. Pertama mungkin saya mau ke Ibu Nawal terlebih dahulu. Bu Nawal, kira-kira kalau dari Bu Nawal sendiri ibadah apa sih Bu yang dilakukan selama bulan Ramadan ini untuk meraih malam Lailatul Qadar? Silakan Bu Nawal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Saya rasa kalau saya sama aja. Semua yang saya lakukan sebelum Ramadan itu saya lakukan juga. Jadi bedanya apa ya? Bedanya paling keluarga aja. Ya lebih banyak sedekah mungkin iya. Tapi kalau amalan-amalan, kalau baca Quran kita tiap hari. Kalau tahajud insya Allah juga. Puasa Senin Kamis ya juga. Jadi ya banyak istighfar lah iya. Kalau banyak istighfar iya. Dulu kita kalau hari biasa habis tahajud witir langsung tidur. Kalau ini kita banyak istighfar lah, banyak istighfar. Nanti mau subuh juga banyak istighfar. Iya. Itu aja, mohon ampun aja karena kita tahu semua bahwa bulan puasa adalah bulan ampunan. Saya pikir itu aja ya. Oke, baik Bu Nawal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nawal. Apalagi menyeimbangkan waktu antara kegiatan juga yang cukup padat dan juga beribadah itu perlu ya Bu Nawal ya untuk bisa memanage waktu dengan baik begitu mungkin kalau dari Bu Nawal. Nah, kalau dari Bu Dian begitu. Bu Dian ada mungkin pengalaman ibadah berpuasa yang paling menarik begitu yang selama ini Bu Dian pernah rasakan, paling berkesan mungkin atau paling tidak terlupakan begitu seumur hidupnya Bu Dian. Kira-kira seperti apa gambarannya Bu Dian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sebelum pandemi itu saya berpuasa dan berlebaran di Mekah. Baik. Jadi di sana untuk puasanya itu memang udaranya sangat panas tapi tidak terasa, dan pada saat berbuka orang sangat penuh dan banyak memberi makanan sampai
kita juga disorong semua makanan untuk mencicipin semua. Tapi alhamdulillah tidak terasa panas dan beribadah di sana itu sangat indah sekali saya rasa. Oke, baik. Iya, begitu yang saya rasa. Makasih. Masya Allah, terima kasih Ibu Dian. Nah, pengalaman Bu Dian ini menjadi pemicu untuk kita juga ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa ya ibu-ibu melaksanakan ibadah puasa di tanah suci, kemudian juga tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda juga begitu ya ibu-ibu. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk Bu Nawal dan Bu Dian tadi sudah saya ajukan juga pertanyaan, materi dari Ustadz juga sudah disampaikan. Sekarang giliran ibu-ibu nih yang ingin bertanya kepada Ustadz. Oke, Ibu satu sudah banyak ya. Oke, kalau gitu satu-satu gilirannya Ibu ya. Ibu yang di depan saya terlebih dahulu saya persilakan, silakan sebutkan namanya Ibu dan dari mana asalnya. Silakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau seseorang itu tahu kalau dirinya mendapat Lailatul Qadar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tandanya begitu ya Ibu kalau seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bagaimana tahu begitu ya? Oke Ustadz, ini kira-kira jawabannya seperti apa Ustadz? Bisa nggak ya Ustadz kita tahu bahwasannya kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar Ustadz? Kalau dalam Sahih Bukhari, Lailatul Qadar itu hanya melintas. Daqaiq itu hanya lintasan detik. Nah, tidak bisa ditunggu, tak bisa. Makanya yang disampaikan dia tadi, minta saja, tak tahu kita entah jam berapa titiknya lewat Lailatul Qadar, itulah dikabulkan Allah. Cuman dalam hadis Nabi, ciri-ciri Lailatul Qadar sudah lewat, begitu nanti terbit fajar, itu cuaca agak mendung, agak dingin, tapi ada terbit matahari, tapi seperti mendung. Itu hadis sahihnya. Jadi jangan ada juga ustaz-ustaz ceramah ini seluruh pepohonan tunduk ketika lewat Lailatul Qadar. Ditunggunya di pohon itu, enggak tunduk-tunduk. Itu enggak ada hadis itu. Banyak gitu kan Bu? Kalau nanti lewat Lailatul Qadar, pepohonan tunduk sujud karena ketika dia lewat. Yang kedua, yang cair menjadi es. Ditunggunya sampai malam. Tidurlah waktu nunggu air tadi. Rupanya bangun dia sudah jadi es. Rupanya kenapa? Dimasukkan bibitnya ke kulkas, makanya jadi es. Minta doa, salah. Jadi hadis yang paling sahih, ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, semakin nikmat dia ibadah dengan ketika melakukan Ramadan. Itu aja cirinya. Semakin giat kita, enggak ada rasa resah, semakin nikmat, itu ciri-cirinya. Tapi lewatnya Lailatul Qadar itu sudah mulai lewat. Ciri-ciri yang paling sahih di hadis Nabi, begitu Muhammad terbit matahari, panas dia tapi agak terasa dingin, itulah ciri-cirinya. Itu yang sahih. Yang lain walau ada bahasa-bahasa ustaz yang lain, Allahu a'lam, saya tak berani menyampaikannya karena enggak ada datanya Bu. Itu dia. Allahu a'lam. Baik, terima kasih. Intinya kita banyak-banyak saja beribadah, mungkin begitu ya kurang lebih yang disampaikan Ustadz. Ibu jangan kendor karena sekali lagi kita bukan menunggu malam Lailatul Qadar begitu ya kurang lebih Ustadz ya, tapi kita mencari malam Lailatul Qadar. Oke, selanjutnya iya Ibu yang di sana yang semangat juga, boleh dibantu mungkin panitia untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari pengajian Al-Matin Kecamatan Medan Selayang. Saya Ibu Hamidah Lubis. Yang saya mau bertanya sama Pak Ustadz, kita mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustadz, apakah bisa kita melaksanakan dengan sholat iktikaf Ustadz yang katanya tidak tidur sampai pagi? Apakah itu bisa disamakan dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk langsung dijawab. Ada 3 amalan di masjid yang banyak orang salah dan tak mengamalkannya. Pertama, isbahul wudu. Isbahul wudu itu jangan lepas wudu. Yang kedua, intizarus shalah. Intizarus shalah, kita yang menunggu waktu. Yang ketiga adalah iktikaf. Maka nawaitu iktikafa ma dumtu lillahi ta'ala. Sengaja ku salat selama berdiam diri di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menunggunya kalau sampai tak tidur? Itulah yang dibilang tadi itu Bu, di'fa. Jangan kau lelah dan lemah gara-gara menunggu yang bukan hak kita pada kemampuan jiwa kita. Maka Rasul mengatakan menunggu itu berarti kan memaksakan diri. Rasul itu begitu dia bangun pertengahan malam, dikikatkannya kain sarungnya semakin ketat. Maksudnya apa? Tak tidur lagi. Bukan berarti bukan dia tak tidur. Begitu dia tidur habis sholat Isya, bangun dia sepertiga malam sampai subuh dia tak tidur. Tapi kalau sengaja dia Muhammad Bu izin tak tidur, takutnya begitu lewat Lailatul Qadar tertidur pula dia. Itu yang bahaya. Makanya saya bilang tadi itu Lailatul Qadar lewat sepertiga malam. Maka persiapkanlah kekuatan kita sebelum sepertiga malam, minimal istirahat,
cari waktu, mohon maaf, waktu-waktu lapang tidur, begitu nanti jam 2 bangun. Dimanapun lewatnya nanti kita sudah dalam keadaan fisik kita kuat. Banyak juga orang iktikaf dari jam 11 sampai jam 2, habis tidur dia, bangun sahur. Apa gunanya itu kan? Itu yang saya bilang tadi itu. Jadi 3 ini amalkan. Pertama tadi iktikaf, yang kedua isbahul wudu. Kenapa dikatakan Nabi isbahul wudu itu? Budayakan wudu karena tak tahu kita nasib kita seperti apa. Dan kita saat itu mau keluar wudu. Kenapa? Entah ada apa-apa di jalan, awak mati seandainya, mohon maaf, dalam keadaan bersuci. Yang kedua tadi intizarus shalah. Makanya banyak orang nunggu. Intizarus shalah artinya kau yang menunggu waktu solat, bukan solat yang menunggumu. Itu dia bahasanya. Mana ibu pilih? Kan? Kalau kita mampu menunggu solat, ambillah solat per 3 malam, datang ke masjid. Makanya di masjid komplek itu dimulai jam 2, jam 3 atau jam 1. Di komplek Tas biasanya jam 1 sampai subuh. Nanti tidur dulu 1 jam 2 jam, bangunkan lagi, tahajud lagi, masuk nanti sahur, main solat lagi. Itu yang dikatakan intijarus shalah. Tapi kau sengaja tak tidur gara-gara itu namanya menyiksa diri. Kenapa? Karena itu bukan wajib. Itu kan Muhammad individu manusia dalam mengambil Lailatul Qadar. Tak bisa, Bu. Sebaik apapun ibadah kita, kalau kita cari pasti dapat. Kan ditunggu pun awak ketika waktunya tak tepat dapat kita, tak juga dapat. Itu bahasanya. 3 itu aja kan. Iktikaf, intizarus shalah, isbahul wudu. Itu hadis Nabi. Allahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi selain mempersiapkan niat juga, mengejar malam Lailatul Qadar, juga mempersiapkan fisik itu perlu ya Ustadz ya. Oke, baik. Nah, ada lagi Ibu, silakan. Ibu yang di belakang dulu ya pakai kacamata. Silakan Ibu. Untuk mikrofonnya boleh bantu oper ya Ibu. Banyak Ustadz pertanyaannya untuk pengajian kita hari ini Ustadz. Oke, baik Ibu, silakan disebutkan namanya dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Liswani dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Kelurahan Amplas. Gini Ustadz, saya mau bertanya masalah hidayah. Ketika kita mengejar hidayah, terkadang kita merasa hidayah itu datang. Yang ingin saya tanya kepada Ustadz, datang ke WA saya, apakah Ibu mau masuk ke Odots One Day One Juice? Jadi selama ini kita memang rutin baca Al-Quran, tapi kita tuh satu ain udah gitu kan. Tapi ketika kita komitmen untuk masuk ke Odots, alhamdulillah bisa 1 hari 1 juz. Pertanyaan saya, ketika di bulan Ramadan ini kan kita tadarus. Saya ambil pas giliran saya pas 1 juz 1, pas putaran itu Ustaz, pas saya juz 1. Jadi saya, ya Allah, apa bisa ini saya jalanin, karena kan kita bulan Ramadan banyak kegiatan Ustadz ya, apalagi saya tukang jahit. Singkat cakap, saya satukan itu Ustadz, odos saya sama tadarus, apakah itu boleh? Oke, baik, terima kasih. Boleh nggak ya Ustadz ya kira-kira Ustadz? Harus saya perbaiki Bu. Tadarus itu bukan target hatam Quran. Bahasa Arabnya sudah berbeda. Yang dipakai Ustazah Nurjannah tadi namanya tilawah. Tilawah itu macam mana orang menarik mendengarkan bacaannya, makanya pakai lagu. Nama tilawahnya muzawwad. Muzawwad itu bacanya lambat. Ada juga tilawah yang bacanya cepat, namanya murattal, itulah yang dipakai imam. Ada juga nama tilawah yang namanya hadar. Hadar itu cepat, itulah orang yang mustami, mengulang hafalan. Mengulang hafalan itu kalau macam ustazah tadi mengulangnya tak siap-siap lah. Apa yang disampaikan itu namanya tilawah, membaca jadi syiar. Tapi kalau tadarus, belajar baca Quran, bukan target dia hatam Quran. Makanya yang saya sedihkan sekarang Bu, yang nggak lancar ikut baca tak boleh gabung. Di masjid-masjid 3 kelompok orang tadarus, satu yang lancar, satu yang kurang-kurang, satu agak hancur. 3 nih, datanglah betul ini Bu, datanglah Kak, boleh gabung Kak, kau udah lancar kau? Belum, yang nggak lancar sana, sini hancur-hancurin. Di sini 1 hari 1 juz, biar hatam malam ke-27, baru nanti kita hataman. Yang di sini yang hancur-hancur, yang bodoh-bodoh. Macam mana mau pintar yang bodoh gabung sama yang bodoh? Tak siap-siap lah. Maksudnya tadi Bu, baca saja Al-Quran dalam kemampuan kita. Target One Day One Juz itu Muhammad, target kita menjadi syiar, bukan menjadi target utama. Karena tadarus artinya asal katanya darosa.
Darosa artinya adalah belajar. Tadarus dalam ilmu alat namanya bina musyarakah. Wazan timbangnya tata'ala yatafa'alu. Dibuatlah wajan bahasa Arabnya, ilmu alatnya namanya dalam ilmu sorab wajan musyarakah. Tadarosa yatadarusu. Apa artinya? Ada orang belajar, ada orang yang diajari. Itu makna tadarus. Tapi kalau baca sendiri namanya tilawah. Maka kalau ibu baca tilawah namanya. Kalau tadarus digabung dengan tilawah, makanya nggak sinkron. Nah, kenapa? Kalau pas tadarus jangan target banyaknya, tapi target sempurna bacaannya. Yang kurang tajwidnya, yang dikurang qalqalahnya, yang kurang muhamma iklab, itu namanya tadarus. Tapi kalau bacalah semampu kita di rumah. Mau 1 juz, mau setengah juz, itu hak kita. Itu maknanya tadarus dengan tilawah. Itu bedanya, Bu, ya. Nah, beda tilawah dengan tadarus. Kalau tilawah membaca, dan tak ada dosa orang baca Quran kalau salah. Kata Nabi, wa may yatataktak Quran uzrani. Terbata-bata orang baca Quran kalau belajar dapat 2 pahala. Jadi jangan sampai merasa resah. Siapa yang baca Quran nggak ngerti artinya, nggak ada pahalanya. Dari mana hadisnya itu? Kata Nabi saja, salah saja kau baca Quran kalau belajar 1 huruf 2 pahala. Di mana pula dosanya kalau baca Quran? Itu maknanya. Ya, Bu, ya, harus dibedakan mana tadarus, mana tilawah. Itulah bedanya, Bu. Allahu a'lam. Oke, baik. Sudah jelas ya, Ibu? Oke, baik kalau begitu. Nah, kira-kira untuk ibu-ibu yang ada di sayap kanan, ini kayak ada yang mau bertanya. Boleh dibantu untuk mikrofonnya? Untuk panitia? Iya, baik. Silakan disampaikan namanya, Ibu, dan asalnya dari mana. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Afni dari Pengajian Muslimah Sumut. Mohon izin bertanya, Ustadz. Lebih afdol mana kita membayar zakat fitrah itu ke masjid atau ke fakir miskin? Ataukah bisa nggak kita membayar zakat fitrah kepada orang tua kita? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira kemana nih Ustadz? Ya, ke fakir miskin, ke masjid, atau bolehkah ke orang tua kita, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ayat yang pertama turun masalah impak, memang yang dipertanyakan Ibu tadi. Ibu jangan kaget, pertama kali belum turun zakat, impak itu wajib sama orang tua. Ya, surah Al-Baqarah 215. Seorang sahabat bernama Amr bin Mazluh, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kemana aku buat hartaku ini? Belum ada zakat ini, Bu, ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ingat ini, Bu, hak orang berimpak. Bil wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Amr bin Majluh bertanya, kemana aku buat hartaku ini ya Rasulullah? Turun ayat, qul, katakan Muhammad kepada Amr bin Majluh, berikan hartanya kepada orang tuanya. Ayat ini dimansukh, dihapus. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60, Al-A'raf apa? Al-A'raf ya? At-Taubah ya? Ayat astagfirullah. At-Taubah ayat 60, mustahak zakat fitrah termaksudlah kepada orang fakir dan miskin. Pertanyaannya, kemanakah yang lebih baik diberikan mustahak kita ini terhadap orang zakat fitrah? Sepakat ulama Sumatera Utara dan seluruh ulama Indonesia lebih berhak kepada badan amil zakat. Kenapa, Bu? Karena mereka yang tahu siapa nasab-nasab dan Muhammad yang menerima, siapa yang layak. Yang kedua, bolehkah memberikan zakat fitrah kepada orang tua? Tak boleh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tak ada lagi mustahak orang tua menerima zakat. Itulah yang saya ceramahkan tadi, Bu. Orang tua tak dijakati, tapi wajib diberi walau tak diminta. Itulah tadi tema kita tadi, Bu, kan? Jadi tak boleh. Jadi mustahak zakat itu surah At-Taubah ayat 60. Itu, Bu. Jangan lari lagi itu, yang 8 asnaf itu, kan? Fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan seterusnya, mu'allab, kan? Dan itu mu'allab ini pun banyak kontroversi. Ulama Sumatera Utara sudah mengeluarkan fatwa, hak mu'allab itu hanya 2 tahun. 2 tahun setelah mu'allab, maka tak berhak dapat zakat fitrah lagi. Apa kaitannya diberikan orang mu'allab itu zakat fitrah? Biar kuat dia dalam agamanya,
kita sayangi dia, maka dikasihlah zakat fitrah. Tapi kalau ustaz yang bilang setiap mualaf dapat, iya, setiap mualaf ini udah berapa tahun? Kalau sampai 10 tahun, 20 tahun, mak kacau juga itu kan. Yang mualaf itu berhak dapat zakat, itu mualaf 2 tahun. Itu fatwa ulama. Ya Bu ya, itu mustahaknya. Jadi mustahak infak tanpa diminta, Al-Baqarah 215. Mustahak zakat fitrah tak bisa dirubah, itu surah At-Taubah ayat 60. Beda ayatnya Bu, dan asbabnya pun berbeda. Nah, jadi tak boleh dizakati orang tua, tapi membayar zakat orang tua baru boleh. Itu bedanya Bu kan. Nah, misalkan orang tua kita tak mampu, mak biarlah nanti zakat mama nanti aku yang bayar, itu boleh. Tapi kok dizakati, mak ini zakatku mak, itu tak boleh. Nah, orang tua tak wajib dizakati, tapi wajib diberi. Itu dia Bu, kalimatnya. Allahu a'lam. Baik. Gimana Ibu, sudah jelas ya untuk jawaban dari Ustadz? Oke, baik. Ada lagi Ibu, silakan Ibu yang ada di belakang. Banyak polemik masalah dengan anak yatim Ustadz. Saya masih banyak mendapatkan kerancuan batas usia dan umur anak yatim. Menurut pengetahuan Ustadz gitu, saya mohon penjelasan sampai batas umur berapakah yang dikatakan anak yatim. Karena kebanyakan anak yatim yang di bawah pembinaan kami umur 15, 16 masih sekolah SMA tetapi tidak dikatakan anak yatim lagi. Nah, demikianlah pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di batas umur berapa ya Ustadz ya? Di kitab fikih sudah jelas itu, arba'ata wa asyara min umril yatim. Sepakat ulama, anak yatim itu dibatasi bukan batas dewasa, tapi batas dia mau balik. Berapa usianya Bu? Sepakat ulama 14 tahun. Itu sudah batas usianya. Jadi dimanapun Ibu tanya, tak ada yang berfatwa 18 ke atas, tak ada. Makanya saya berani mengatakan, maka dengan tegas, kenapa? Anak ini ada 4 macam, namanya ibnun. Ibnun itu anak dari 0 ke 2 tahun. Maka di Al-Quran nggak pernah dibuat ya tiflun, nggak ada, ya bunayya. Kenapa? Karena anak itu mulai lahir usia 0 udah dikatakan anak. Mulai masuk tiflun. Apa makna tiflun? Usia 2 ke 4 tahun. Itulah keanak-anakan, ya kan? Tak tahu dia sholat, nggak tahu dia macam mana, mau macam mana nggak pakai celana, namanya tiflun, belum diberati dosa. Yang kedua naik sedikit namanya mumayyizun. Mumayyizun ini usia 4 ke 7 tahun. Itu wajib kita nyuruh anak sholat, tapi belum wajib dipukul, sama kayak puasa. 7 tahun tu udah wajib kita ngajari di puasa, tapi bukan harus wajib berpuasa. Ajarkan dulu. Kenapa? Karena sudah mulai berpikir, namanya mumayyizun. Masuk ke atas namanya mukallafun. Mukallaf ini baru diberati dosa. Kalau tak sholat dia, sama dia dosanya. Kalau tak puasa dia, sama dia dosanya. Kapan usianya? 10 sampai dari 7 ke 10 tahun. 10 ke 14 tahun namanya adalah mulai balik. Itulah dia Bu. Maka balik itu bukan dari 14 ke atas. Mulai batas balik itu mulai datang 14 ke atas. Makanya dari 10 ke 14 namanya mukallafun. Kalau sudah mukallaf, maka hak yatim dia sudah habis di usia itu. Itu sepakat ulama 14 tahun. Allahu a'lam. Baik. Ya, Bu. Iya. Jadi yang banyak sekarang di bawah itu gitu Bu. Gimana? Di atas itu. Di atas itu Ustadz. Iya, yang saya bilang itu Bu, anak yatim itu kan disantuni karena yatim anaknya. Status sedekahnya tak salah. Makanya mohon maaf, ketika dia naik status dia dewasa, jangan lagi yatimnya dikatakan, bantuan miskinnya jangan lagi yatimnya. Itu yang maksudnya Bu. Oke, baik. Ayo ya. Gimana Ibu? Kenapa dikatakan irhamul yatim, sayangi anak yatim? Karena keanak-anakan itulah kehilangan orang tua, kita lah gantinya. Bukan karena tak bantu. Jadi hati-hati Bu. Kalau dimasuk, makanya kan kalau ngasih sumbangan Bu Gubernur Muhammad, buatlah bahasanya anak yatim dan miskin. Jadi yatim itu dia dapatlah dia satu anaknya yatim, kakaknya dapat miskin. Jangan digabung yatim. Kenapa? Status yatim ini yang mau dihapuskan, jangan dia dikasihani. Itu maknanya Bu. Bukan kita menghilangkan hak dia, salah. Jangan salah paham. Hak orang miskin ini sampai kapanpun wajib dibantu.
Tapi hak yatim ini status dia sebagai anak yatim habis 14 tahun. Maksudnya apa? Sudah mandiri dia, walaupun tanpa ayah udah bisa hidup mandiri. Itu makna yatim itu, Bu. Ya, Bu, ya. Jangan salah paham nanti, Bu. Ternyata 14 tahun udah nggak ada. 14 tahun itu batas dikatakan anak yatim. Apakah boleh dia sekolah, Ustadz, dia dapat sumbangan? Boleh, masukkan dia kategori miskin, jangan lagi yatim. Nah, itu dia, Bu. Makanya zakat fitrah tak wajib anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim tak menunggu 1 tahun, menunggu setiap waktu. Kenapa dibatasi ulama, Bu, 14 tahun? Biar dia mandiri dengan kemandirannya tanpa ayah dan ibu. Maka dia bisa hidup sendiri di usia matang, usia mukallaf sampai dewasa. Itulah dikatakan 14 tahun. Kalau kita habiskan nasab yatim itu 10 tahun, masih cengeng dia, perlu dia perhatian orang tua. Kitalah penggantinya ibu asuhnya. Itu yang saya maksud tadi. Nah, ya, jangan salah paham pula, bukan? Nah, Allahu a'lam. Baik, sudah jelas ya Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu yang jilbab. Oke, Ibu, silakan disebutkan namanya, Ibu, dan juga asalnya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sahrini Harahap dari Majelis Taklim Nurul Iman Medan Selayang. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah tanda-tanda bahwa amal ibadah kita diterima Allah? Karena saya selalu dalam berdoa selalu mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadahku ini. Apakah tanda-tandanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tandanya, Ustadz, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang populer, Bu, mungkin sudah diterjemahkan. Nama kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah yang ditulis Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi. Salah satu rujukan kitab tasawuf yang paling bagus dalam setiap majelis, mungkin harus wajib disampaikan. Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi mengatakan salah satu nikmatnya orang, tandanya ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, tak berharap dia sanjungan manusia setiap apa yang dia lakukan. Makanya ibadah yang tak dirasakan bisa kita nikmati adalah ibadah kita sendiri. Tak bisa kita paksa cara orang beribadah dengan ibadah kita. Contoh tadi, ibu kita rajin baca Quran. Ada pula ibadahnya memang tak sempat baca Quran, tapi ngalir tangannya ngasih rezeki sama orang. Ada pula terbalik, Bu, memang tak sempat dia tahajud. Kenapa? Capek kali dia. Tapi mohon maaf kali saya, semua taatnya luar biasa. Maknanya juga begitu. Solat yang lain rajin, solat tasbih duluan nyampe ke masjid, lakinya ditinggalkannya. Bangun lakinya udah nggak nampak kiri kanan. Jadi beda-beda amal kita, Bu. Jadi ibu macam mana? Nikmatnya orang baca Quran, tak terasa dia sudah 2 juz. Itu ciri-cirinya. Tapi ada orang nggak tahan dia baca Quran. Begitu baca, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti gagalnya di situ. Jadi harus tahu ciri orang yang diterima ibadahnya, nikmat dia ibadah, apa ibadah yang dia lakukan. Bukan memaksakan cara ibadah orang lain yang tak mampu dia lakukan. Ngerti, Bu, ya? Contoh, ibu kami tadi baca Quran 1 hari 1 juz, yang tadi kan, awak tak mana sanggup. Kenapa? Awak bangsa sakit pinggang, nggak tahan lama duduk, mata kabur, baca nawa hancur. Apakah harus wajib baca Quran? Enggak, cari ibadah yang ibu nikmati. Tak bisa baca Quran apa? Banyakkan istighfar, banyakkan tasbih, tahmid. Semakin nikmat, maka mau tuan-tuan guru kita dulu belum tentu hatam 30 juz, tapi istighfarnya sekian puluh ribu dia lakukan. Itulah namanya tawajuh. Orang masuk tarekat. Jadi jawaban dia sederhana. Cara ibadah diterima semakin nikmat ibadah yang kau lakukan, bukan memaksa ibadah orang yang lain yang tak mampu kau lakukan. Itu dia. Itu ciri-cirinya, Bu. Udah selesai itu. Ya kan? Semakin nikmat ibu baca Quran tak ada capeknya, berarti udah diterima lah itu ibadah baca Quran kita. Semakin nikmat solat enggak ada gangguan. Kadang-kadang Muhammad mau berapa rakaat enggak capek di situ. Macam tadi ibu kami yang di Mekah, panasnya luar biasa, tapi enggak terasa panas. Itulah nikmat tadi itu. Orang panas ngipas-ngipas, awak enggak kepanasan. Rupanya dia di hotel, makanya enggak panas dia kan. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin meminta harapan mungkin ya dari Ustadz untuk para jemaah kita, para ibu-ibu dan tentunya pemirsa podcast kita agar bisa mengejar malam Lailatul Qadar di tahun ini, Ustadz. Dan terakhir, boleh sekalian ditutup juga dengan kita membaca doa bersama ya, ibu-ibu. Silakan, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wahdina ila siratin mustaqim. Allahumma ij'alna imanan kamilin ka imanil anbiya'i wal mursalin wa niyatana minal mukhlisin wa sabbit bainana min silatir rahim khususan alaina minal hadirin. Allahumma ya nur nawwir qulubana binuril Qur'an wa haqqil qawlana biqawlil Qur'an wa dakhinal jannata bi syafa'atil Qur'an waj'al ikhwanina wa ashabina wa ahlina ya Allah min ahlil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, ibu-ibu dan juga pemirsa podcast Apa Cerita, demikianlah acara pengajian dan podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Al-Ustadz Abdul Muhadir Ritonga yang telah memberikan tausiahnya pada pengajian kita hari ini. Tentunya kita juga ucapkan terima kasih untuk Ketua TPPKK Profsu Ibu Nawal dan juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Ibu Dian, dan yang terakhir kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Ibu Sondah Sari Batubara. Dan yang tercinta untuk ibu-ibu juga, ibu-ibu dari Majelis Quran Sudirman, terima kasih ibu-ibu sudah bersemangat untuk ikut pengajian kita pada hari ini. Dan yang tidak ketinggalan, terima kasih juga untuk para pemirsa podcast Apa Cerita. Insya Allah apa yang menjadi pembahasan dari Ustadz yang disampaikan pada hari ini menjadi amal ibadah juga untuk kita dan tentunya menambah pahala kita di bulan Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Akhir kata saya Widya, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.